Halo adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Ya, semoga kabarnya pada hari ini baik-baik saja dan selalu sehat ya adik-adik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4 Kurikulum Merdeka Unit 9 adik-adik. Ya, judulnya Unit 9 ini adalah I go to school after having breakfast. Ya, di sini sudah saya buatkan artinya. Ya, judulnya I go to school. Saya pergi ke sekolah. After, ya, after itu artinya setelah having breakfast. Setelah sarapan pagi ya. Breakfast itu sarapan pagi. Oke. Coba lihat gambar berikut ini ya. Good morning, Made. Good morning, Made. Come on, wake up, wake up. Nah, oke. Selamat pagi, Made. Come on, ayo. Wake up, bangun. Nah, ini Made dibangunkan oleh ibunya ya. Untuk kata-kata sulitnya di sebelah sini ya adik-adik ya. Good morning, selamat pagi. Come on, ayo. Wake up. Wake up itu bangun ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Look and say. Apa itu adik-adik? Look, lihat, dan katakan. Oke, nanti tirukan saya. Ya, get up. Apa artinya anak-anak get up? Ya, di sini sudah Bapak tulis ya, artinya bangun. Bacanya gimana? Get up. Oke, yang kedua, take a bath. Oke, take a bath. Mandi ya. Oke, gambar berikutnya. Brush your teeth. Sikat gigimu. Brush, sikat. Atau gosok. Your teeth. Ya, gigimu. Ya. Oke. Gambar berikutnya. Water the flowers. Ya. Water di sini kita artikan sebagai siram ya. Siram bunganya. Ya, water walaupun di sini artinya air mungkin. Tapi kita artikan siram bunganya, flowers, water. Oke. Selanjutnya, have breakfast. Sarapan pagi. Go to school. Pergi ke sekolah. Oke. Berikutnya, go to work. Pergi bekerja. Go pergi, work bekerja. Study, belajar. Oke. Gambar berikutnya, cook, memasak. Oke. Oke, aktivitas selanjutnya apa adik-adik? Iya. Play, bermain ya. Play, bermain. Oke. Halaman berikutnya materinya tentang look and write. Look artinya lihat, lihat gambarnya, and write, kemudian tulislah ya. Tulislah kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Di sini Bapak sudah jawab ya. Perintahnya look at the picture and write the sentence about it. Ya, kemudian tulislah kata pendeknya apa. Look at the picture. Oke. Oke, tentu saja di sini adalah wake up ya, atau get up bisa juga. Take a bath, ini mandi, tinggal dilihat di atasnya tadi ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada kata baru tulis. Pray, artinya sholat, berdoa, pray. Go to school, pergi ke sekolah. Gambar berikutnya nomor 5, ibu cook, memasak. Kemudian brush your teeth, menggosok gigi. Kemudian aktivitas berikutnya lagi, play, bermain. Wake up lagi, bangun tidur. Oke. Yang terakhir gambarnya adalah
Go to school, pergi ke sekolah. Kemudian berikutnya lagi adalah have breakfast, makan pagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada let's do a survey. Ayo kita survei. Contohnya, ask your friend, tanyalah temanmu. What do you do at 6 o'clock? Apa yang kamu lakukan pada pukul 6? I take a bath. Saya mandi. Ya. What do you do at 6 o'clock? Apa yang kamu lakukan jam 6 tepat? I take a bath. Saya mandi. Nah, di sini perintahnya kamu disuruh menanyakan temanmu. Misalkan namanya temanmu adalah Cici. Kemudian kamu tanya, gimana tanyanya? What do you do at? Nanti jamnya diganti. At 5 o'clock. What do you do at 12 o'clock? Nah, nanti jawabannya kamu tulis di sini. Misalkan Rudy breakfast. Seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi. Look and circle. Nah, di sini ada kata-kata kamu disuruh melingkari ya adik-adik, lingkari aktivitas yang kamu lakukan setiap hari. Nah, kamu cari di kosakata ini. Contohnya sudah ada nih, go to school, pergi ke sekolah. Kalau kita cari lagi di sini ada take a bath. Oke, kita ke atas lagi ada have dinner ini. Kemudian ada lagi pray. Kemudian ada lagi go home, artinya pulang ke rumah. Have lunch, makan siang. Kemudian ada lagi, mana lagi? Study, belajar. Kemudian ada lagi go to school, pergi ke sekolah. Nanti dilingkari ya. Oke, kemudian ada lagi have breakfast di sini. Kemudian ada lagi brush teeth, menggosok gigi. Kemudian ada lagi apa ini? Mana lagi ya? Wake up, bangun. Sleep, ini ada lagi. Kemudian ada lagi take a bath, itu yang terakhir ya. Nanti perintahnya adalah circle activities you do every day. Lingkari aktivitas yang kamu lakukan setiap hari. Every day itu setiap hari. Oke, lanjut lagi. Oke, listen and circle. Lingkari, dengarkan dan lingkari. Nanti kalian akan mendengarkan bacaan atau guru akan mendengarkan sebuah kalimat ya. Nanti disesuaikan mana yang sesuai dengan gambar. Contohnya adalah Dinda plays in the living room. Dinda bermain di ruang keluarga. Nah, ini Dinda ya, bermain di ruang keluarga. Oke. Kalau ini kelihatannya study ya, belajar ya. Oke, yang ke nomor 2, Made has breakfast in the living room. Oke, jelas jawabannya yang A. Have breakfast in the living room. Yang ini take a bath ya, bukan breakfast, tapi take a bath. Oke, number 3, Aisyah goes to school in the morning. Aisyah pergi ke sekolah di pagi hari. Nah, jelas jawabannya yang B ya anak-anak. B ini mother cooks in the kitchen. Bukan jawabannya. Number 4, Mr. Surya buys vegetables in the market. Mr. Surya membeli vegetable, sayuran in the market, di pasar. Tentu jawabannya yang A ya. Oke, saya ulang lagi. Mr. Surya membeli
vegetables, sayuran, in the market, di pasar. Oke. Number 6. Joshua has breakfast at 6 o'clock. Oke, ini berarti jawabannya yang B ya. Oke, di sini ada kata keterangan yang harus adik-adik pelajari nih. Jadi kalau subjeknya itu I, you, we, they, itu kata kerjanya tidak memakai S. Contohnya take a bath. I take a bath. Saya mandi. Tetapi ketika subjeknya she, he, atau nama orang, I take a bath, she takes a bath. Jadi di sini ada tambahan S ya. Kemudian subjek he juga seperti itu. He takes a bath, Made takes a bath ya. Kalau nama orang single, maka di sini juga harus ditambahi S. Begitu juga dengan kata-kata have sama has. Ketika subjeknya I, dia berubah have dinner. Tapi ketika she has dinner, he has dinner, Made has dinner. Jadi ingat-ingat ya. Kalau subjeknya I have, she has, he has, Made has. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada latihan ya. Look and write. Lihat dan tulislah. Di sini ada kata-kata pilihannya yang harus diisikan. Sudah saya jawabkan ya adik-adik. Di sini nanti kita artikan ya. I wake up at 4:30 in the morning. Saya bangun jam 4:30 di pagi hari. Oke. I go to the bathroom and brush my teeth. Saya pergi ke kamar mandi, bathroom, and brush my teeth, dan menggosok gigiku. I have dinner in the kitchen. Saya makan malam di dapur. I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan naik bus. I play kite in the field. Saya bermain layang-layang di tanah lapangan. Ya. I water the flowers at 3 in the afternoon. Saya menyiram bunga pada jam 3 di sore hari. I study math. Saya belajar matematika. I have breakfast at 6:30. Saya makan pagi atau sarapan pagi jam 6:30. I read the book in the bed before sleeping. Saya membaca buku di kasur ya, sebelum tidur. I go to sleep at 7:30. Saya tidur jam 9:30. Itu artinya ya adik-adik ya. Beserta jawabannya. Jangan lupa dihafalin ya kata-kata sulitnya. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Di sini membedakan kalau tadi menggunakan kata do ya. What do you do? Sekarang menggunakan what does. Nah, apa bedanya do sama does? Kalau does subjeknya he, she, nama orang, contohnya Made. Misalkan di sini yang ditanyakan he, what does he do? Nah, di sini pertanyaannya menggunakan kata does. What does he do at 6 o'clock? Apa yang dia lakukan pada jam 6 tepat? Kalau ini he-nya diganti you, misalkan di sini, maka di sini berubah menjadi do. What do you do at 6 o'clock? Oke, tadi yang pembahasan sebelumnya menggunakan kata do kan? Nah, subjeknya di sini adalah you. Ingat, do digunakan untuk subjek I, you, we, they.
saya, kamu, mereka, kita. Ya, oke. Jawabannya juga seperti itu. Kalau subjeknya he, she, maka ditambahi s. He takes a bath. Dia mandi. Kalau saya mandi, I take a bath. Tidak ada s-nya. Oke, paham adik-adik? What does he do at 6 o'clock? He takes a bath. Apa yang dia lakukan jam 6 tepat? Dia mandi. Oke, ini ya. Lanjut. My new words. Kosakata baru saya. Ya, apa saja kosakatanya? Yuk kita lihat. Oke, di sini sudah Bapak artikan. Cook artinya memasak. Brush your teeth. Gosok gigimu. Work, bekerja. Take a bath, mandi. Get up, bangun tidur. Go to school, pergi ke sekolah. Pray, sholat. Have breakfast, sarapan pagi. Play, bermain. Prepare to school, bersiap ke sekolah. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada? Oke, itu akhir dari unit 9 ya adik-adik. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kosakata barunya dihafalkan. Semangat. Oke, goodbye.